Jemaat yang Tuhan kasihi, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan sudah menghantarkan kita sampai hari ini, pada saat ini, dalam ibadah ini. Karena itu, dengan hati penuh ucapan syukur, mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita, penuh kepada Tuhan untuk memulai ibadah kepada Dia yang sudah memberikan anugerah demi anugerah kepada kita. Saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kemuliaan keagungan Tuhan tidak dapat ditandingi oleh siapapun juga. Karena itu, hanya Dia yang patut dipuji, disembah. Dan itulah yang akan kita lakukan di dalam ibadah ini. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pemazmur berkata, keagungan Tuhan yang maha mulia itu dinyanyikan. Mari umat Tuhan kita menyanyikannya. Terpujilah Tuhan yang maha mulia anugerah di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha muliaanmu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha muliaanmu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha muliaanmu di
kita berdoa. Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Mulia, kami datang untuk beribadah kepadamu saat ini. Tolonglah kami, supaya ibadah kami ini berkenan kepadamu. Terimalah ibadah kami, Allah Maha Mulia, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita nyanyikan sebuah lagu sambil kita berpikir apakah kata-kata di dalamnya tepat menggambarkan kita. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. Orang yang benar-benar sudah menerima Kristus tentu akan menyesalkan hidupnya yang lama yang dijalaninya tanpa mencintai Kristus. Setelah benar-benar seseorang menerima Kristus, ia akan menerima kasih dan kuasa yang sangat besar dari Allah untuk hidup mencintai Kristus. Sebuah kehidupan yang takluk kepadanya, mengasihi Dia dan memasyurkan namanya. Dengan anugerah Tuhan, kita dapat berkata, hanya mencintai Kristus saja. Dengan kasih-Nya yang besar, taklukkanlah si aku. Jadikan aku milik-Mu, untuk masyurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Jika kita tidak pernah menyesalkan kehidupan kita sebelum di dalam Kristus, mungkin saja kita belum benar-benar menerima Kristus, atau kita belum benar-benar menyadari bagaimana seharusnya hidup bersama Kristus. Mari kita ambil waktu saat ini untuk mengakui di hadapan Tuhan, jika kita masih belum benar-benar mencintai Dia, atau masih kurang mencintai Dia dibandingkan hal lainnya. Kiranya Tuhan menolong kita saat ini untuk menyadari, mengakui, mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa. Allah yang penuh rahmat, ampunilah kami untuk semua yang sudah kami akui di hadapan-Mu. Tolonglah kami, supaya setiap hari kami semakin mencintai Kristus di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, demi nama Yesus kami memohon pengampunan, memohon pertolongan. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Saudara, menjadi anggota keluarga Allah adalah anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Sebagai sesama anggota keluarga Allah, bagaimana seharusnya kita saling memperlakukan? Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita dalam hal ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, Tuhan mau supaya kita saling mengasihi dan kita berlomba-lomba untuk duluan memberi hormat. Hendaknya kita mengusahakan hal itu dan kita menuntut diri kita sendiri untuk melakukannya, bukan menuntut orang lain. Sebagai sesama keluarga Allah, kita saudara-saudara yang memiliki satu iman, seperti yang dirangkum dalam pengakuan iman rasuli. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita membacakannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk melindungi kita sebagai warga kerajaan-Nya. Firman Tuhan diberikan bukan untuk menindas kita, membebani kita, tetapi untuk memberkati kita dan memerdekakan kita. Itu persis seperti seorang ayah yang baik mengajari anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya. Biarlah setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca Alkitab, kita ingat seorang ayah sayang kepada anaknya. Begitulah Bapa sayang kepada kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita, khususnya pada hari ini, kembali boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memohon agar Tuhan yang menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Engkau yang memberikan kami anugerah, Engkau yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Engkau juga ingin hidup kami terus berubah. Dan perubahan ini adalah berdasarkan dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau yang menolong kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mohon pimpinan Roh Kudus di dalam penguraian firman Tuhan ini. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita membaca beberapa bagian Alkitab. Yang pertama adalah mari kita membuka Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya baca sekali lagi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu kita akan membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 18. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan bersama merupakan kehidupan yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, kita menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita menyadari bahwa kita perlu bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu kita membangun relasi, kita berusaha mengadakan pertemanan dengan orang-orang sekeliling kita. Walaupun zaman ini banyak cara untuk membangun relasi dan pertemanan, kita menyadari relasi yang baik itu sangat menyenangkan. Di dalam masa pandemi ada orang-orang, jemaat-jemaat yang bertanya, kapan kita boleh kembali beribadah bersama-sama? Apalagi mereka yang sudah berumur, mereka rindu sekali. Mengapa? Karena mereka katakan kalau beribadah bersama mereka bisa mendapatkan bertemu dengan teman-teman. Ada kebersamaan, mereka itu boleh bersuka cita, bercanda, ada tawa di dalamnya. Namun kalau dipikir-pikir sebenarnya dalam kehidupan bersama bukan semuanya melulu dalam sukacita, canda, tawa. Kadangkala ada hal-hal yang tidak diinginkan itu timbul. Sebagai manusia maka kita juga terdiri dari berbagai macam kepribadian. Kita dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda. Lalu kebiasaan kita juga tidak sama. Hal itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan di antara kita. Bahkan kadang-kadang hal itu menyebabkan sakit hati, pertengkaran, dan konflik di dalamnya. Itu bisa menyebabkan keretakan, perpecahan, dan merusak suasana yang nyaman, suasana yang damai. Di dalam firman Tuhan selalu mengingatkan kita
bahwa seharusnya sebagai orang-orang percaya kita memiliki satu fungsi, yaitu sebagai pembawa damai. Di dalam khotbah 2 minggu yang lalu, kita diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita tunduk untuk melakukan pendamaian bagi orang-orang yang ada di dunia. Itu adalah panggilan kita. Ketika kita melakukan fungsi itu, maka kita akan berbahagia. Tetapi kita juga diingatkan, kita dipanggil untuk menjadi pendamai karena Kristuslah yang menunjukkan hal itu kepada kita. Karena di dalam Kristuslah, Kristus mendamaikan diri kita dengan Allah. Dasar itu juga yang membuat kita menjadi agen pendamaian di dunia ini. Kita perlu melakukan fungsi dan tugas kita. Tetapi ketika kita melihat keadaan dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, apakah mungkin kita melakukan tugas dan fungsi kita itu dengan baik? Harus kita akui di dalam kelemahan kita sebagai manusia. Demikian juga kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Untuk mewujudkan pendamaian harus diakui bukan hal yang mudah. Bahkan di dalam kehidupan yang terkecil sekalipun, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, bukankah seringkali itu susah diwujudkan? Namun bacaan firman Tuhan kita di dalam Roma 12 ayat 18 mengingatkan kembali kepada kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Berarti di sini ada dikatakan diusahakan, dilakukan. Lalu kalau hal itu bergantung padamu. Jadi dengan demikian Paulus mengingatkan kita sebagai agen pembawa damai, maka kita harus melakukan bagian kita. Jadi ketika dikatakan kita melakukan bagian kita, maka tentu saja ada hal yang di luar menjadi bagian kita. Ada hal yang mampu kita lakukan, tetapi ada hal yang tidak mampu kita lakukan. Hal yang mampu kita lakukan adalah seperti demikian. Mari kita mencoba melihat. Ya. Yang mampu kita lakukan adalah kita mengendalikan diri kita sendiri. Tentu, kita bisa mengendalikan kemarahan kita bisa mengendalikan apa yang akan kita lakukan, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kita. Tetapi orang lain tidak mungkin kita kendalikan, bukan? Ketika membuat perdamaian, kita tahu perdamaian itu adalah dua pihak. Tuhan tidak mengatakan mengurusi pihak orang lain, tetapi Tuhan katakan sedapat-dapatnya. Engkau harus mengendalikan dirimu dulu, bukan mengendalikan orang lain. Engkau harus berusaha dulu mencari cara untuk berdamai dalam perselisihan. Ketika kalau kita menyadari hal itu, Tuhan menyuruh kita, maka kita harus melakukannya. Hari ini kita akan melihat bagaimana caranya, langkah apa yang bisa kita lakukan di dalam memulihkan hal yang rusak, memulihkan keretakan dalam kehidupan kita. Langkah pertama adalah mari kita sadari keterbatasan kita. Kita tahu bahwa ada hal yang di luar dari wewenang kita, dari kemampuan kita, yaitu mengubah orang lain, mengubah hati orang lain, mengubah tingkah laku orang lain.
Ketika terjadi perselisihan, maka kita harus berusaha untuk berdamai. Tetapi kita nggak bisa memaksa orang lain untuk berdamai dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika kita menyadari keterbatasan kita, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari di dalam kekecewaan kita, ketika kita terluka, atau mungkin juga karena kesalahan kita, pertama-tama mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Untuk memohon, kalau kita salah, memohon pengampunan. Untuk memohon kepada Allah untuk melembutkan hati orang lain yang tidak ingin berdamai. Namun kadangkala di dalam kehidupan kita berjemaat, apabila terjadi permasalahan perselisihan dengan kita bukan mencari Tuhan ya. Yang kita cari siapa? Orang yang kuat yang bisa mendukung kita, bukan? Atau kita mau mencari teman, bukan mencari jalan keluar, tetapi menggosipkan teman kita. Bukan itu, ya. Kita dituntut untuk menyadari keterbatasan kita, bukan mencari dukungan, tetapi datang kepada Tuhan untuk memohon Tuhan yang menolong kita, untuk menyingkapkan apa yang seharusnya. Kita boleh datang kepada Tuhan menceritakan tentang kegalauan kita, kegelisahan kita, ketidakberdayaan kita. Di dalam doa pagi, kita memiliki jadwal untuk membaca dan merenungkan kitab Mazmur. Kalau kita membaca kitab Mazmur, maka kita mendapatkan banyak sekali catatan-catatan tentang pemazmur itu menyatakan perasaannya kepada Tuhan. Pemazmur menyatakan apa yang dia rasakan, kekecewaannya, ketidakmengertiannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima semuanya itu. Demikian juga kita juga boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menyatakan perasaan kita, ketidakberdayaan kita. Tuhan menerima dan mengerti apa yang kita rasakan. Mari, apapun yang terjadi, langkah pertama maka kita serahkan kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kalau kita hendak berdamai, mohon Tuhan sendiri yang menolong dan menunjukkan jalannya. Langkah yang kedua adalah, yaitu jangan bertindak negatif. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-12 di dalam Roma, maka kita mendapatkan sebuah gambaran di mana orang-orang Roma pada saat itu di dalam keadaan tertekan. Mereka itu boleh dikatakan dijajah, disiksa, ditangkap, dianiaya oleh pemerintahan Roma. Bahkan orang-orang di sekelilingnya juga melakukan hal yang sama terhadap mereka. Lalu Paulus mengatakan kepada mereka untuk mengusahakan, sedapat-dapatnya mengusahakan perdamaian. Lalu dia katakan untuk mengusaha perdamaian maka perlu sekali melakukan hal yang penting. Jangan melakukan hal yang negatif. Kalau kita membaca pasal yang ke-12, kita melihat beberapa ayat sebelumnya adalah, kalau ayat pasal 12 ayat 17, di sini dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu di dalam ayat 19 Paulus kembali mengatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Lalu ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi Paulus mengingatkan jangan melakukan hal-hal yang negatif, membalas kejahatan, menuntut pembalasan. Jangan kalah ketika kita melakukan pembalasan kejahatan, maka kita sudah kalah. Paulus mengingatkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kejahatan saja itu dihindarkan, apalagi balas dendam. Mungkin kita akan bertanya apa bedanya ya membalas kejahatan dengan kejahatan, beda dengan balas dendam. Membalas kejahatan dengan kejahatan
intensnya tidak separah, tidak seberat membalas dendam. Ya. Kalau kita katakan membalas dendam, itu biasanya tidak mengenal ampun. Membalas dendam itu biasanya melebihi apa yang kita rasakan. Kita ingin menumpahkan sebanyak-banyaknya, menghukum seberat-beratnya. Tetapi dikatakan membalas kejahatan dengan kejahatan hanya sesuai dengan apa yang kita terima. Itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi membalas kejahatan dengan kejahatan boleh dikatakan hal yang ya mungkin menutupi kerugian kita semata-mata. Tapi itu pun dilarang. Itu pun dilarang oleh Tuhan. Misalnya begini. Kalau kita katakan orang yang membalas dendam itu bisa saja ya. Bisa saja itu menghancurkan semua yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi membalas kejahatan dengan kejahatan adalah sampai sejauh kerugian kita. Misalnya uang kita diambil, dicuri, berapa? 10 juta. Maka membalas kejahatan dengan kejahatan kita akan mengambil berapa? Cuma 10 juta. Kejahatannya begitu, kita balas begitu. Tapi Tuhan tidak menginginkannya. Kita bayangkan saja hal ini. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal yang negatif. Kalau di dalam kehidupan kita mungkin yang seringkali terjadi adalah mungkin komentar orang lah. Mungkin cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kadang-kadang ada orang-orang yang keras dengan kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan membalas keras dengan dia, bukan? Tetapi firman Tuhan katakan, bukan demikian. Dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas itu, karena itu bukan bagian kita. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Orang-orang itu menjelek-jelekkan saya, maka saya juga akan membalas menjelek-jelekkan orang tersebut. Karena itu, mari kita menyadari, sesulit apapun itu, jangan kita salah merespon. Di dalam keadaan tertekan pun, ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita melakukan itu, maka itu menunjukkan keegoisan, menunjukkan kesombongan kita. Lalu hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah mari kita melakukan hal-hal yang positif. Kita coba memperhatikan di dalam ayat 18 dikatakan. Jika memungkinkan, sedapat-dapatnya, lakukanlah, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita katakan, lihat ayat-ayat selanjutnya juga dikatakan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ayat 21 bagian akhir dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Harus diakui bahwa ini bukan reaksi alamiah kita, bukan? Reaksi kita adalah ketika seorang memukul saya, maka saya akan memukul balik dia. Bahkan kalau bisa lebih keras lagi, bukan? Itu reaksi alamiah kita. Kita tidak akan membiarkan orang lain mengalahkan kita dengan kata-kata kita. Kalau dia mengumpat kita, maka kita akan menggunakan kata yang lebih keras lagi kepada dia, bukan? Tetapi di sini dikatakan, usahakan, dikatakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagaimana? Jangan membalas, tetapi lakukanlah, dikatakan, lakukanlah hal yang positif. Seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan. Dia haus, berilah dia minum. Atasilah kejahatan dengan kebaikan.
Harus diakui bukan hal yang mudah, kembali saya katakan. Bukan. Tetapi sebagai orang percaya maka kita menyadari kita memiliki roh Allah. Karena itu kita perlu memohon Roh Kudus yang menolong kita, Roh yang berdiam di dalam kita, boleh menolong kita menanggapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan cara yang benar. Untuk boleh menanggapi dengan cara yang benar, maka ada beberapa yang bisa kita lakukan. Kita perlu mengerti perasaan tersebut. Kita perlu mengerti perasaan orang yang mungkin menyakiti kita, yang mau mencari masalah dengan kita. Mari kita berusaha mengerti, menerima akan latar belakang mereka. Yang kedua adalah kita juga harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak semata-mata salah orang lain. Kita juga ada bagian di dalamnya. Kita bisa saja melakukan hal-hal yang mungkin memancing, membuat orang lain reaktif kepada kita. Karena itu kita juga harus menyadari bagian kita yang mana. Setelah itu, mari kita juga perlu bukan hanya semata-mata melihat kesalahan orang lain, tapi kita juga perlu menyadari, kita perlu meminta maaf, mengampuni orang lain. Selain kita memohon dimaafkan, kita juga perlu memaafkan orang lain. Ada orang-orang yang mengatakan, kalau begitu mau berapa lama? Seringkali kita menghadapi orang-orang yang ketika kita melakukan hal yang baik, belum tentu dia mau menerimanya. Kadangkala ketika kita sudah melakukan usaha perdamaian, belum tentu kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mari kita kembali mengingat, dikatakan sedapat-dapatnya. Firman Tuhan ringan sekali mengatakan, sedapat-dapatnya engkau, kalau itu bergantung kepadamu, maka lakukanlah bagianmu. Bila orang tidak ingin berdamai, orang itu menolak, bahkan orang itu terus-menerus menyakiti kita, setidak-tidaknya kita sudah melakukan bagian kita dan kita tidak bersalah. Memang harus diakui, ketika memulai perdamaian, itu kita bisa menjadi korban perasaan. Kita bisa merasa rugi, kita bisa merasa, kenapa kok harus saya? Tetapi mari kita belajar apa yang Tuhan inginkan. Yaitu Tuhan ingin kita melakukan perdamaian. Namun kita harus berhati-hati untuk melakukan perdamaian. Bukan berarti kita mengkompromikan kunci kebenaran. Bukan berarti kita boleh saja melakukan perdamaian. Ya, yang penting gak ribut, walaupun hal itu salah. Tidak. Ketika orang melakukan hal yang salah, bertentangan dengan kebenaran Alkitab, maka kita tetap harus menyatakan kebenaran. Tetapi bukan untuk membuat kekacauan. Kita mau orang tersebut berubah. Tetapi bukan berarti kita mentolerir akan kesalahan-kesalahan itu. Karena itu kita perlu sekali, kita membutuhkan hikmat dan ketajaman di dalam mengetahui kapan kita harus tetap teguh dan kapan kita menerima hal-hal yang harus kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerapkan hal ini di dalam kehidupan kita berkeluarga.
sebagai anggota keluarga Allah. Di dalam rumah mungkin kita harus menerapkan mulai dengan pasangan kita, mulai dengan anak-anak istri kita. Mari kita membuat perdamaian di dalamnya. Jangan semata-mata ketika ada pertengkaran, suara kita mau lebih kencang dibandingkan orang lain. Atau kita menguasai semuanya. Enggak. Tetapi mari kita berusaha untuk mengasihi, untuk mengerti, untuk mengampuni, untuk mengusahakan perdamaian dengan sesama kita. Di dalam keluarga Allah, di dalam gereja, mari kita hilangkan hal-hal yang bisa membuat perpecahan dan keretakan. Mari kita berusaha untuk menerima. Jangan kita mau dikuasai oleh dendam benci. Tetapi mari belajarlah untuk membangun perdamaian di antara kita. Ingat, itu tugas kita. Orang tidak mau menerima perdamaian, mau terus-menerus mencari masalah. Itu adalah urusan dia. Mari kita bersama-sama bertumbuh agar kita boleh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur karena kami mempunyai teladan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, rela mengorbankan diri untuk memberikan perdamaian bagi kami dengan Allah. Itu teladan yang harus kami lakukan. Itu panggilan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, hal ini tidak mudah. Tetapi hal ini perlu kami lakukan karena merupakan perintah dan kehendak-Mu. Mampukan setiap anak-anak-Mu, sehingga di dalam keluarga Allah, keluarga di dalam gereja ini, bahkan keluarga di dalam rumah kami, ada damai dari Engkau. Tentu itu dimulai dari diri kami sendiri terlebih dahulu. Kami berdoa Bapa, memohon berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan diberikannya kepada kita, karena Dia seperti Bapa sayang anak-anaknya. Biarlah kita menaati firman Tuhan itu, karena ketaatan adalah persembahan yang paling indah di mata Tuhan. Untuk persembahan materi saat ini, kita dapat melakukannya melalui rekening bank atau dikumpulkan di rumah untuk dibawa ke gereja. Biarlah persembahan materi kita berkenan kepada Tuhan, karena kita bukan hanya memberikan materi untuk dipakai Tuhan, tetapi kita memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu, pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu, pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan, pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu, pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relalah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik,
Kami bersyukur untuk gerakan Tuhan yang memanggil kami untuk beribadah bersama pada saat ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai saat ini. Bahkan Tuhan, saat ini Engkau memelihara kami dengan memberi berlebih sehingga kami bisa bawa sebagai persembahan kami. Semuanya berasal daripada-Mu saja. Kiranya persembahan kami dan ibadah kami ini berkenan kepada-Mu, sebab kami memberikannya bersama dengan hidup kami untuk dipakai oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang baik, pada saat ini kami bersyukur untuk para pekerja di gereja GKA Immanuel ini. Kami mohon Tuhan memberkati setiap pribadi supaya menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan dan terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah jika ada keretakan-keretakan yang pernah terjadi di dalamnya, Tuhan pulihkanlah. Tolonglah ya Tuhan. Tuhan, kami mengingat bahwa sebagian keluarga Kristen ada yang mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Entah relasi suami istri maupun orang tua dengan anak. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sadarkanlah setiap pribadi supaya masing-masing mengerti porsi kesalahan diri sendiri di dalamnya. Dan masing-masing sungguh tahu tanggung jawab mereka untuk memulihkan keretakan relasi. Persis seperti hati Tuhan bagi keluarga-keluarga. Ya Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga Kristen yang ada. Dan Tuhan, saat ini penularan virus corona semakin buruk keadaannya. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolonglah di beberapa kota, bahkan rumah sakit dan pemerintah daerah sudah kewalahan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolonglah supaya dapat dilakukan penanganan terbaik dan biarlah Tuhan yang menyediakan apa yang diperlukan di dalamnya. Kami rindu supaya orang yang sakit boleh segera pulih kembali dan orang-orang yang sehat tetap dapat menjaga diri baik-baik. Kasihanilah ya Tuhan di dalam keadaan ini. Tolonglah kami. Dan Tuhan, kami juga mengingat di masa pandemi ini, saudara-saudara kami ada sebagian yang dalam kesusahan, mungkin karena sakit penyakit atau mungkin karena keuangan yang sulit. Tuhan, ingatkan mereka. Justru saat ini mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berpegang erat kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bukan hanya sebatas pertolongan jasmani saja, tetapi pembaharuan rohani terjadi. Ada titik balik kehidupan yang indah di mata Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah doa kami yang sungguh kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara, kita akan menaikkan segala pujian dan hormat kita kepada Allah. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Dan jalan keselamatan Tuhan dikenal di antara bangsa-bangsa. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saat teduh, ibadah selesai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh kita sangat bersyukur pada Tuhan atas pimpinan, penyertaan, dan kasih karunia Tuhan pada kita. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Di masa pandemi ini kita boleh menjalani kehidupan kita dengan sehat sejahtera. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Di tahun 2021 ini kita telah memasuki di bulan Juni. Selama 5 tahun ini, Pendeta Ho Ing Chek dengan giat dan setia melayani sebagai gembala sidang di gereja kita. Melalui pelayanan Pendeta Ho Ing Chek, segala kegiatan dan pelayanan di gereja kita boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Kita segenap jemaat GKI Emmanuel memperoleh pelajaran dan berkat rohani yang sangat berharga dari pelayanan Pendeta Ho Ing Chek, sehingga iman kerohanian jemaat kita makin bertumbuh. Pada kesempatan ini, saya atas nama segenap majelis dan jemaat GKI Emmanuel Malang ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Ho Ing Chek. Mohon kiranya Tuhan memberkati, menjaga, melindungi Pendeta Ho Ing Chek dan keluarga. Apabila di dalam 5 tahun ini kita sengaja atau tanpa sengaja melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Pendeta Ho Ing Chek, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di masa yang akan datang, meskipun Pendeta Ho Ing Chek tidak bersama-sama dengan kita melayani Tuhan, namun kita tetap saling mendukung di dalam doa. Di ladang pelayanan yang baru, dimanapun Pendeta Ho Ing Chek berada boleh menjadi berkat. Kita juga bersyukur pada Tuhan yang telah memimpin dan memberkati studi Ibu Pendeta Ho Ing Chek, yaitu Evangelis Sinja Ruslanto. Beliau telah menyelesaikan studi di saat. Kita juga berdoa bagi studi Clement, putra dari Pendeta Ho Ing Chek. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati sehingga studi Clement dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan. Akhir kata, kita berdoa bagi masa depan kita masing-masing. Segala sesuatu dapat menjadi lebih baik dari masa yang lampau. Kita tetap bersandar pada pimpinan Tuhan, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya mengundang Pendeta Ho Ing Chek bisa maju ke depan untuk menerima sedikit bingkisan dari gereja. Pada kesempatan ini pula saya mengundang Pendeta Ho Ing Chek bisa memberikan 1 atau 2 patah. Kami persilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di satu sisi merasakan ada kelegaan, tapi di sisi lain ada kesedihan di dalamnya. Hari ini merupakan hari, ya mungkin khotbah saya yang terakhir di tempat ini sebagai hamba Tuhan GKA Immanuel Malang. Setelah itu kami akan melanjutkan pelayanan di Samarinda. Kami sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang Tuhan berikan melalui Majelis GKA Immanuel Malang. Kami diizinkan untuk melayani bersama-sama dan tidak terasa waktu pelayanan sudah memasuki 5 tahun. Kami berterima kasih sekali karena majelis dan jemaat gereja GKA Immanuel Malang sangat memperhatikan kami. Mereka begitu mengasihi kami, terutama kalau diingat kaum lansia gereja ini sangat-sangat bermurah hati memperhatikan kami. Kami juga sangat senang boleh melayani bersama-sama, boleh melakukan banyak hal. Boleh bersama-sama dengan majelis memikirkan apa yang perlu kita lakukan di gereja ini. Pada akhir tahun lalu ketika mempertimbangkan untuk memperpanjang pelayanan di tempat ini, kami bergumul. Teman-teman majelis GKA Immanuel mengatakan, meminta kami untuk tetap melanjutkan pelayanan. Tetapi di dalam pergumulan kami, khususnya pergumulan saya secara pribadi, Tuhan membukakan hal yang lain yang perlu kami lakukan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan di tempat ini. Di dalam hati kecil kami merasa sedih, kehilangan. Karena kebaikan dari jemaat-jemaat di tempat ini begitu mengikat kami. Tetapi ketika melihat pergumulan dengan Tuhan, Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengarahkan kami untuk mengambil pelayanan di tempat lain. Dan akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan di tempat ini dan melakukan pelayanan di tempat lain. Pergumulan kami bukan pergumulan 1 hari 2 hari, tetapi pergumulan kami cukup lama, sekitar setengah tahun sebelum menetapkan. Setelah itu pun kami belum menetapkan kami akan melanjutkan pelayanan kemana. Tetapi Tuhan membukakan jalan, dan akhirnya maka kami memutuskan untuk melanjutkan pelayanan di Samarinda. Sebenarnya ketika mengatakan bahwa apakah selanjutnya bagaimana, kami juga belum tahu. Ya, lalu dikatakan perpisahan mungkin agak berat menggunakan kata ini. Karena dunia yang seakan-akan semakin kecil dengan adanya perkembangan teknologi, lalu kita bisa tetap saling kontak dengan telepon, WA, dan lain sebagainya. Mungkin secara organisasi kita berpisah, tetapi kenyataannya kita masih tetap bisa berhubungan. Selain itu juga, Clement masih tetap studi di tempat ini. Dia masih di Malang, mungkin melanjutkan studinya lebih kurang, kalau lancar itu 1,5 tahun. Ya, kalau lancar. Jadi ada kemungkinan kami masih bisa ke Malang, kami masih bisa jalan-jalan ke tempat ini. Karena itu dikatakan perpisahan, ya secara organisasi kita berpisah. Dan dalam pelayanan ini juga saya menyadari kami sekeluarga bisa saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan jemaat sekalian. Mungkin perkataan kami atau perbuatan kami, tingkah laku kami. Untuk hal ini saya mohon maaf, dan
Mohon agar jemaat sekalian boleh memaafkan kami. Kami rindu agar hal-hal yang baik dari kami itulah yang disimpan di dalam hati, bukan hal-hal yang tidak baik. Terakhir, saya akan mengakhiri dengan membaca 2 Korintus, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kami akan terus mendoakan kiranya GKI Immanuel Malang ini boleh terus melayani Tuhan, melayani jemaatnya, dan semakin bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati kita semua. Kita juga bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengutus hambanya, yaitu penginjil Daniel Irot dan keluarga, untuk bersama-sama kita melayani di gereja kita. Sebelumnya minta penginjil Daniel Irot bisa maju ke depan. Kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita supaya kita dapat bekerja sama dengan baik, sehati sepikir dengan penginjil Daniel Irot, sehingga pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Pelayanan kita boleh menjadi berkat, dan melalui pelayanan kita gereja semakin berkembang. Melalui pelayanan kita, lebih banyak orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami mengucap selamat bergabung pada penginjil Daniel Irot. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai tambahan informasi bagi jemaat, mulai bulan Juni 2021, Pendeta Tikyo menjabat sebagai penjabat sementara Gembala Sidang di GKA Immanuel Malang. Sekian, terima kasih. Ibadah anak online GKI Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 akan diadakan jam 4 sore ini melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan jam 5 pagi setiap hari dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diajak untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab Injil Matius akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan Komisi Wanita diadakan hari Jumat jam 6 sore dituntun melalui YouTube GKI Immanuel Malang. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKI Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja.